Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat hari ini 16 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, di sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta, bertindak sebagai khotib adalah Kolonel Purnawiraman Dr. Haji Muhammad Kemal Shah MAG, dengan judul Mengisi Kemerdekaan dengan Bersyukur dan Karya Besar untuk Negara. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita hidup sehat walafiat. Terutama Allah berikan kita iman dan Islam yang sampai dengan saat sekarang ini istiqomah berada pada diri kita sekalian. Buktinya Jum'ah ini kita datang menghamba kepadanya. Kita duduk bersimpuh bersama mendengarkan bagaimana untaian kata hikmah dari khutbah Jum'ah ini. Dan insya Allah nanti kita pungkas dengan sholat Jum'ah 2 rakaat, ditutup dengan doa tentu. Tidak ada lain, ini semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya pas kalau lisan kita, bibir kita ini basah dengan bersyukur kepadanya, minimal ungkapannya ada Alhamdulillah ya Rabb. Tidak setiap orang bisa seperti ini. Walaupun mungkin tak seberapa ibadah kita, mungkin tak seberapa khusyuknya diri kita, mungkin terlalu banyak dalam benak kita dengan berbagai persoalan, sehingga ibadah kita tak seberapa bisa begitu menyentuhnya, dekatnya dengan Rabb kita. Tapi ya Rabb, di kesederhanaan ini, di kekurangan ini tanda dari aku beriman kepadamu Rabb. Belum lagi insya Allah kita berada di negara tercinta Indonesia, alam yang tenang, terlepas dengan berbagai hal ujian yang Allah berikan tentunya. Itu bagian dari bagaimana kita mensikapi pada intinya atau pada hakikatnya. Tapi yang jelas kita bisa duduk di tempat ini dengan nyaman. Tidak ada sesuatu yang mengganggu kita, apapun bahasanya. Di sini kita bisa bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Di sini kita bermusafahah, bersalaman. Di sini dengan asik berdoa dari berbagai permasalahan yang ada pada diri kita untuk ya Allah berikan pemecahannya, solusinya yang terbaik. Negara kita Indonesia ini merdeka. Tidak merdeka tidak bisa seperti ini adanya. Oleh karenanya di samping syukur kita panjang umur, sehat walafiat, iman Islam ada, kita bersyukur Allah takdirkan, Allah berikan kita hidup di negara ini, negara Khatulistiwa Indonesia yang kita banggakan, kita cintai ini. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah, karena ketika kita bersyukur kepadanya, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur ditambah nikmat, kufur maka azab, itu saja intinya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Jum'ah ini di 16 Agustus 2024 ini, detik-detik besok itu hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ini makna syukur sehingga Allah jaga bangsa dan negara kita tercinta ini. Allah majukan
Maju bukan pertanda kita gagah-gagahan, bukan. Maju yang dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, baik untuk negara tercinta maupun dunia, tentunya itu yang harapan kita. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita bersyukur juga bahwa Jumat ini boleh jadi untuk beberapa orang dari kita sekalian, atau mungkin untuk beberapa banyak masyarakat di dunia yang saat sekarang melaksanakan sholat Jumat ini, bisa jadi ini adalah Jumat yang terakhir. Katakan pada diri kita semuanya, ya Allah, selama ini Engkau telah memberikan umur panjang sekian tahun lamanya. Jumat ini mungkin Jumat yang sungguh-sungguh yang harus kita kerjakan. Kenapa? Boleh jadi Allah mencabut nyawa kita sekalian. Ini jangan dikatakan kalimat tabu. Walaupun badan sehat, khatib punya rekan khatib itu seseorang, ini seorang komandan. Dia mengajak olahraga, badannya luar biasa, tak ada cacat dalam bahasa kesehatannya. Tapi ketika dia lari, ternyata dia paling dulu pulang ke satuan. Ketika sampai di satuan, dia rasakan ada dada yang tidak enak. Kemudian dia berangkat ke satuan kesehatan. Begitu diperiksa, katanya, izin komandan jangan kembali dulu, sementara diam di sini. Jam 2 kurang lebih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah, mari jadikan oleh kita ini Jumat seolah-olah. Kenapa seolah-olah? Karena kita tidak tahu apakah nanti sore itu milik kita, ataukah Jumat depan itu milik kita. Kita tidak pernah tahu. Itu semua ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguhlah dengan Jumat ini. Mudah-mudahan dengan sholat Jumat ini Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Jumat ini juga, kalau tadi sudah ada kata-katanya, belum tentu Jumat depan ketemu. Ya Allah, semoga ini yang menjadikan doa kami yang diijabah. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawir kulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Jumat yang Allah terima doa kita, kita dipanjangkan umur, bukan sekedar Jumat besok, tapi tahun depannya lagi, tahun selanjutnya lagi, sehingga kita bisa terus bertobat dari berbagai dosa dan kesalahan dan beramal soleh. Untuk apa? Bekal kita kelak di akhirat. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah kitab khatib membaca, yaitu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Beliau menyatakan demikian, aujaba alaika wujuda hidmatih wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatih. Ketika Allah mewajibkan kita berkhidmat kepadanya, beribadah seperti ini adanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita masuk ke dalam surga. Rangkaian dari makna syukur tadi, mari kita sama-sama kesungguhan ini dalam beribadah ini. Harapan kita melaksanakan apa yang menjadikan kewajiban kita, dan Allah menyatakan wajib engkau masuk ke dalam surga. Itu bahasanya. Jamaah rahimakumullah, ini ajakan awal kita bicara tentang syukur apa yang ada saat ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah, suri tauladan buat kita sekalian. Amat berbeda antara kita dengannya. Jangan kita menyatakan kita sama-sama dengannya, tidak. Sesungguhnya betul manusianya, betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau teramat istimewa. Makanya beliau memberikan keistimewaannya, diberikan kepada kita sekalian. Salat itu istimewa, tapi salat sunnah itu menjadikan kecintaan Allah kepada orang yang mengerjakannya. Sedekah termasuk bagaimana kita mensyukuri, mengisi negeri yang merdeka ini. Rasul mengajarkan, baginda Nabi begitu cintanya terhadap Makkah, baginda Nabi begitu cintanya terhadap Madinah. Kita sekarang yang ada sebagai masyarakat Indonesia, mari kita cintai bangsa tercinta ini. Ini kita berbicara tentang bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhlak itu kita ikuti, tapi dari sisi yang lain kita tidak bisa mengikutinya. Baginda Nabi bisa ngobrol dengan malaikat Jibril, kita tidak bisa. Nabi Muhammad bisa melihat bagaimana malaikat Jibril aslinya, kita tidak bisa. Akan datang satu waktu kita bisa melihat malaikat, ketika malaikat Israel datang kepada kita, dia akan menampakkan aslinya ketika dia renggut ruh kita, dipisahkan dengan jasad kita sekalian.
Tapi sekarang kita tidak, belum bisa. Artinya apa? Betapa agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan bicara yang maha agung. Yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Keagungan beliau patut untuk apa? Untuk kita lebih cinta kepadanya, mau mengikuti apa yang menjadikan sunnah-sunnahnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau demikian tentunya harapan kita dengan kita mencintai baginda Nabi, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, harapan Allah cinta kepada kita, dan satu ketika kelak ketika kita dihamparkan di arah mahsyar, maka syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena kita berbicara besok peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita berbicara tentang nilai syukur. Syukur. Kalau syukur itu kan dengan hati nyatakan kemerdekaan ini bukan sekedar bagaimana bambu runcing, bagaimana senjata, bagaimana semangat jiwa kita, ya, the founding father, pendiri bangsa ini, bukan sekedar itu saja. Tapi apa? Tapi ternyata memang ini semuanya rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Berapa banyak negara yang sampai sekarang belum merdeka, tapi kita dimerdekakan. Allah yang memberikan kepada kita. Ini dasar kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya sekarang, kalau berbicara tentang kemerdekaan itu artinya terbebas kita dari penjajahan, terbebas dari tekanan, dan kita bisa menentukan nasib diri kita sendiri, negara kita mau kemana arahnya. Betapa luar biasa ketika merdeka belum, Jepang sudah siap akan memberikan kemerdekaan, para pemimpin bangsa, the founding fathers kita menyatakan tidak. Kita bukan bangsa yang lemah yang diberi kemerdekaan, tapi kita harus merebut kemerdekaan itu. Sebelum kemerdekaan terbentuk bagaimana BPUPKI. Mereka rapat untuk berbicara tentang dasar negara. 28 Mei 1945 mereka adakan rapat di sana. Terbentuklah ideologi bangsa Pancasila. Subhanallah, betapa indahnya. 5 dasar, sedikit jumlahnya, tapi melingkup seluruh aspek kehidupan manusia. Ketuhanan yang Maha Esa, indah luar biasa Allah Rabbi. Ketuhanan yang Maha Esa, Allah Maha Esa. Zatnya, sifatnya, af'alnya, Allah Rabbi. Subhanallah. Artinya kita orang-orang yang beriman, seluruh aspek kehidupan manusia Indonesia, kalau berbicara tentang negara ingin maju, jangan lepaskan tentang yang satu ini. Apa? Bertuhan, libatkan Tuhan dalam berbagai hal. Maka engkau akan mendapatkan prestasi besar, dan negara ini akan diberikan menjadi negara yang besar oleh orang-orang yang bertuhan, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan lagi berbicara manusia dengan akal pikirannya, bukan lagi manusia dengan 2 tangannya, bukan manusia dengan 2 kakinya, tapi di situ kemahabesaran Allah pencipta alam semesta turun ke muka bumi Indonesia, majukan setara dengan negara-negara lain yang maju, bahkan menjadi negara percontohan dengan adab yang baik, perilaku yang mulia dari masyarakat. Apa? Subhanallah, Allah Rabbi. Bayangkan kalau masyarakat Indonesia, khusus kita bicara umat Islam saja, ketika berbicara tentang institusi, instansi se-Indonesia ini, baik swasta ataupun negeri, waktu duha, jam 7, sebelum memulai, semua melaksanakan sholat duha. 2 rakaat, Allah berikan keselamatan. 4 rakaat, rizki tak akan dikurangi, bahkan terus-terusan mengalir. 8 rakaat, babu duha, dia akan masuk kelak di surganya. 12 rakaat qasran fil jannah, istana nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan masyarakat Indonesia sudah dimakmurkan oleh Allah nanti dengan 2 rakaat saja diamankan. Allah malu untuk menurunkan bala bencana di negara tercinta ini. Apakah itu dikatakan kecil? Masya Allah, duha itu jangan dianggap ini berbanding dengan mereka-mereka yang dikirimkan untuk mengibarkan bendera merah putih di ajang tanding internasional, baik SEA Games, Olimpiade, sama. Cuman beda saja bagaimana pelaksanaannya. Di sana mereka coba melatih diri sebagai atlet, sementara di sini tajamkan ruhmu, tajamkan lisanmu dengan zikirmu, dan tajamkan dirimu dengan mau tubuhmu elastis untuk menyembah Allah, salat duha. Di samping yang wajib tentunya tidak boleh ditinggalkan. Kan indah.
Sesungguhnya yang dikategorikan sesuatu yang besar itu jangan sekedar melihat bagaimana ketika seseorang mengerjakan sebuah pekerjaan yang sifatnya zahir, yang batin pun juga. Ini karya ulama besar Indonesia Merdeka ini. Ada ulama yang kerjanya berada di bilik, berada di musola, berada di masjid, dia didik anak-anaknya, kemudian dia mengajarkan untuk berzikir, bermunajat, ya Allah merdekakan negara ini. Dahulu ada yang seperti itu. Karya besar di Allah mendengarnya, kata Allah, hai malaikat rahmat turunlah. Makanya atas berkat rahmat Allah merdekalah bangsa ini. Tapi tidak boleh juga dari mereka yang berdoa, mereka yang berzikir, mereka yang melaksanakan ketaatan ibadah, mengecilkan mereka yang berjuang. Dengan apa? Dengan senjata. Ataupun mungkin bagaimana keringat mereka, harta, benda, bahkan darah dan jiwa raga mereka. Tetap semua saling menghargai. Inilah bangsa yang besar namanya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, ini berbicara tentang negara kita, negara manapun juga sesungguhnya ketika di situ ada umat Islamnya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah rahimakumullah, ini mungkin sebagai penutup yang paling intinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal. Apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu hai Muhammad. Tentang apa yang ditanyakan? Tentang harta rampasan perang. Negara ini harta rampasan perang. Dulu bukan Indonesia. Kemudian datanglah VOC. Kemudian bagaimana Belanda, bagaimana Jepang. Maka kita declare Indonesia. Artinya apa? Kita menang melawan mereka seluruhnya. Maka ini menjadikan harta kita sekalian. Merampas. Artinya mengambil alih apa yang seharusnya kita miliki. Itu bahasanya. Nah, di sini dikatakan, katakan itu seluruhnya apa? Seluruhnya lillahi war rasul, milik Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, ini bangsa ini milik Allah dan Rasulnya. Apapun ceritanya, milik Tuhan yang Maha Kuasa, gitu bahasanya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah katanya. Wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Kenapa? Ketika kita sudah jadi sesuatu, nanti ada yang tetap kepada profesi ulama, mendidik anak, ada yang masuk ke dalam dunia politik, ada yang jago di ekonomi, masing-masing akan ada di sana. Nah, ini semua perbaiki hubungan. Ketika engkau ingin merdeka, bersatu, kekuatan itu disatukan menjadi kekuatan yang utuh, all out, menyerang lawan, menyingkirkan lawan. Sekarang pun sama, satukan langkah itu, gitu. Untuk apa? Membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar, yang maju, bukan untuk euforia, kesombongan, nih loh aku tidak, tapi untuk menjadikan contoh. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus menyempurnakan akhlak. Jadi bangsa ini besarnya untuk akhlak yang mulia, semua meniru. Itu yang paling penting sesungguhnya. Wa'atiullah, dan taatlah. Beda kalau di atas tadi dikatakan fattaqullah, di sini wa'atiullah. Kenapa? Di sini sudah menjadikan kunci di bawahnya. Mau negara ini terjaga, mau negara ini sesuai dengan harapan masyarakat bangsa, di sini taatlah kepada Allah wa Rasul dan kepada utusannya. Taat, ikuti, gitu maksudnya taat itu. In kuntum mu'minin, jika engkau benar orang yang beriman. Siapa orang yang beriman di sini? Di sini kuncinya sesungguhnya berbicara tentang engkau ingin menjadikan negara ini besar, karya besar kita. Ini kunci Allah berikan kepada kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, katanya. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bukan disebut kemudian badan bergetar, tidak. Bergetar hatinya untuk ingat pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Rabbi, Masya Allah.
Aku telah disibukkan oleh dunia, sementara ini diberikan olehmu. Ini adalah ujian. Bismillah. Tegak bayangkan masyarakat Indonesia yang muslim kalau demikian adanya. Tidak ada yang di jalan, tidak ada yang mana, semua bergerak masuk masjid. Ini masjid Istiqlal tidak cukup, masjid yang ada di daerah pun tidak akan cukup. Kenapa? Kebersamaan itu muncul di situ. Ahli ekonominya, ahli politiknya ada, pertahanan keamanan ada, semua ada. Sesuai dengan bidang masing-masing. Ketika bergerak berjalan, begitu disebutkan nama Allah, jujur, amanah, dia jaga amanah itu. Insya Allah negara ini akan maju dari sudut pandang ekonomi. Malu pada Allah, tidak akan ada yang mana hoax, tidak ada yang namanya fitnah, tidak ada gibah, semuanya ruhama'u bainahum. Betapa luar biasa indahnya. Selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan kita. Ya Allah, setiap ayat yang dibacakan memberikan tambahan kekuatan. Ya Allah, kalau yang namanya dunia ini hanya sementara. Izin jamaah rahimakumullah, di sela-sela ini saya coba untuk menyampaikan selaku khatib ini, menyambung sedikit, memasukkan dari terjemah yang ada ini. Dikatakan saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti satu zaman atas umatku, yuhibunal khamsah wa yansaunal khamsah, katanya. Dia mencintai 5 perkara dan dia lupakan 5 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama dikatakan yuhibunad dunya wa yansaunal akhirah. Dia cinta dunia, lupa akhirat. Jamaah rahimakumullah, selama kita hidup ini kita lebih banyak bicara tentang dunia, belajar tentang dunia, tapi kita sedikit sekali membedah tentang akhirat. Sehingga apa? Tidak ada rasa takut tentang akhirat. Kita lupa akhirat. Akhirnya apa? Lupa di kehidupan akhirat. Akhirnya semena-mena dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan Jum'ah ini, insya Allah kita mulai berpikir tentang akhirat. Ingat, akhiratmu itu ada di langkahmu. Setiap langkahmu itu akhiratmu sesungguhnya. Kapan tinggal waktunya terpisah ruh dengan jasad ini. Jangan sampai menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau toh boleh, ya akhirkan ya Allah. Akhirkan ya Allah ajal ini bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kata Allah bertanya, kenapa saya harus akhirkan? Ya Allah, aku belum sholat. Ya Allah, aku belum sedekah. Ya Allah, aku belum baik terhadap sesama manusia. Ya Allah, aku belum berjasa kepada bangsa dan negara ini. Kata Allah, aku sudah berikan umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, tapi engkau sia-siakan itu. Sekarang yang tinggal berapa detik, engkau meminta kepadaku, hei malaikat Israel, turun. La ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan aku mundurkan sesaat ataupun majukan sesaat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Dia cinta pada kehidupan. Coba kehidupan terus dihias terus, lupa tentang kematian. Mana ada di antara kita yang coba di dalam rumah, dari sekian banyak baju ada kain kafan ditaruh di sana. Mana ada dari kita sekalian yang sering menengok bagaimana kurung batang pasaran, atau taruhlah mobil ambulan, kita lihat satu waktu mungkin kita akan naik ini, nanti kapan, tah waktunya. Yang ketiganya jamaah rahimakumullah, wa yuhibbunal qasur wa yansaunal qubur. Lebih kita mencintai rumah bertingkat, rumah mewah, gedung bertingkat, gedung mewah, daripada kuburan kita yang 1 kali 2 meter, yang wajah kita dihormat, nanti satu waktu diciumkan ke liang lahat. Dan ketika itu ada yang 1 jengkal jaraknya, ada yang 1 senti jaraknya, orang di atas tidak melihat. Di situ ada cacing tanah, di situ ada kalajengking, di situ ada lifan, di situ ada ular yang kita tidak tahu apa yang Allah berikan kepada diri kita, tubuh yang memang menjadi beban ketika kita hidup di muka bumi ini. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa yuhibbul mal wa yansaunal hisab. Kita cinta kepada harta tapi lupa kapan kita akan dihisab. Ingat, semua dihisab. Sekecil apapun air 1 tetes, apa yang ada ini diminum, bukan hak kita, dihisab seluruhnya. Berat jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir dikatakan wa yuhibbunal khalq wa yansaunal khaliq. Kita lebih cinta kepada makhluk, lupa kepada penciptanya. Burung, mobil itu makhluk, motor itu makhluk, anak itu makhluk. Jangan sampai yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti akan datang satu waktu, hartamu, anak-anakmu tidak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya.
ila man atallah biqalbin salim, kecuali ketika engkau datang dengan hati yang bersih. Makanya jamaah rahimakumullah, kemerdekaan ini bukan sekedar tanah air saja, yang terpenting sesungguhnya bersihkan jiwa kita. Setiap jiwa bersih maka negara akan bersih. Setiap jiwa kita bersih, lisan kita bersih, mata kita bersih, telinga kita bersih, langkah kita bersih, dan perbuatan-perbuatan yang kita jamah semuanya bersih, maka negara itu akan bersih. Jamaah rahimakumullah, dituntaskan untuk terjemah ini. Tadi dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Enggak dia berbicara saya kurang, tidak, ya Allah, kurang dari hitungan aku, di sisimu pasti engkau akan cukupkan. Itu yang paling bagus. Ya Allah, orang dapat pekerjaan, saya belum sekarang, tidak. Allah memberikan kesempatan aku untuk duha 12 rakaat. Allah memberikan kesempatan malam aku terbangun untuk tahajud 10 rakaat, bukan sekadar 8 rakaat. Allah memberikan kesempatan aku baca Al-Quran. Dan Allah memberikan kesempatan aku untuk bekerja, membantu orang lain, walaupun tanpa pamrih, aku sedang diajar ikhlas. Sebetulnya berpikir positif pada Allah, seperti itu ada. Jamaah rahimahullah, ini kuncinya yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alladzina yunfiqun, ya, alladzina yuqimunas shalah, ya. Jadi orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menafkahkan sebagian zakat. Jadi kuncinya negara ini mau baik semuanya, karya besar kita dirikan salat. Di olahraga ikut salat besar nanti di sana. Ya, di ahli politik kita dengan sholat dengan baik, insya Allah politik yang baik di sana. Ekonomi, insya Allah barokah Allah kasihkan untuk bangsa dan negara ini semuanya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ya, di sini dikatakan mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Buat mereka itu ampunan dari Allah dan rizki yang penuh keberkahan. Ya, Allah akan berikan rizki yang penuh dengan kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan terketuk hati kita sekalian dalam membangun bangsa ke depan, agar bangsa ini lebih maju lagi. Maju bukan sekedar materinya saja, tapi yang terbaik adalah bagaimana masyarakat yang memiliki akhlak dan mulia. Karena dengan akhlak yang mulia pasti dia menuntut ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar pasti dia akan amalkan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, diikuti dengan melibatkan Allah, maka semuanya punya prestasi yang indah. Barakallahu walakum.